Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakalan bikinin kalian beberapa ide yang bisa kalian lakukan selama kalian merayakan tahun baru. Nah, selama kalian merayakan tahun baru di masa pandemi ini, yang notabene kalian harus tetap stay di rumah dan stay healthy. Kalian gak usah khawatir dan kalian masih tetap bisa merayakan tahun baru dengan sangat ceria dan semangat. Apa aja sih kegiatan yang aku rekomendasikan untuk kalian semua selama tahun baru di rumah? Langsung aja kita ke videonya. Oke, kegiatan yang pertama yang aku rekomendasikan adalah bakar-bakaran. Nah, bakar-bakaran ini kalian bisa melakukan bakar-bakaran mulai dari bakar jagung, bakar sosis, bakar ayam, bakar lele, bakar ikan, sampai dengan bakar-bakaran seafood atau berbagai macam olahan frozen food. Kalian bisa lakukan bakar-bakaran di rumah kalian masing-masing bersama keluarga dan juga bersama teman-teman, tetangga, dan sanak saudara. Untuk kegiatan yang kedua yang bisa kalian lakukan selama tahun baru di rumah adalah menonton film atau nobar. Nah, nobar ini bisa kalian lakukan seperti yang aku katakan tadi, nobar nonton bersama ataupun sendirian di kamar. Kalau misalkan kalian itu berada di posisi ada di kos, berarti kalian bisa nonton sama teman kos atau nonton sendirian. Tapi kalau misalkan kalian bersama dengan keluarga, bersama di rumah, liburan di rumah, kalian bisa nobar bersama-sama. Nobar di televisi kan sekarang pasti banyak sekali pas waktu tahun baru ini, banyak sekali film-film bioskop yang ditayangkan secara berulang di TV gitu, pasti akan ditontonkan, ditayangkan kembali. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk nobar bersama keluarga ataupun nobar film-film edukasi gitu. Kalau misalkan ada anak kecil bisa dipertontonkan film edukasi. Kalau misalkan orang dewasa bisa dipertontonkan film yang lain gitu, yang sekiranya seru dibuat untuk nonton bersama, film keluarga dan lain sebagainya. Disesuaikan sama jenis film dan juga siapa aja yang nonton filmnya di situ. Oke. Untuk rekomendasi kegiatan yang ketiga menurut aku yang cocok banget yaitu main kembang api. Nah, untuk kegiatan main kembang api ini biasanya kan kalau pas waktu tahun baru dulu kita bisa merayakan nonton kembang api di tempat-tempat di kota kita yang biasanya tempat umum di kota kita. Tapi sekarang kan agak nggak mungkin ya, karena posisinya sekarang lagi pandemi dan wabah pandeminya juga belum selesai. Jadi kita bisa kita rayakan nonton kembang api atau memainkan kembang api sendiri di halaman rumah atau di rooftop kita gitu, bersama keluarga, tetangga, dan juga teman-teman kita. Kalau misalkan lagi di kos bisa merayakannya di rooftopnya kos gitu teman-teman, asalkan tetap berhati-hati ya dalam memainkan kembang api gitu. Yang keempat yaitu bermain monopoli, Uno, atau bermain permainan yang lain gitu. Jadi istilahnya itu hanya untuk sekedar bermain aja bersama teman-teman gitu, tidak untuk taruhan dan lain sebagainya gitu. Bermain Uno itu biasanya lebih seru kalau anak muda gitu, atau bersama teman-teman atau juga bersama keluarga di rumah. Yang selanjutnya, kalau misalkan kalian lagi sendiri di kos-kosan atau di perantauan, kalian bisa melakukan kegiatan yang menurut kalian itu favorit banget. Melakukan kegiatan favorit kalian seperti misalkan berenang atau rebahan gitu. Atau misalkan kegiatan-kegiatan seperti makan dan bersenang-senang yang itu favorit kalian banget. Olahraga, berlari, jogging, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu main game bersama keluarga. Nah, untuk game ini kan tadi kalau aku rekomendasikan pertama kali kan kayak game-game yang tidak memerlukan banyak kegiatan fisik ya, kayak Uno, Monopoly, remi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang ini kalian bisa bermain game, kalau misalkan game-game tebak-tebakan atau game-game benteng-bentengan gitu, game yang fisik gitu loh. Jadi game yang seru dan game yang mengundang tawa gitu, atau lari-lari dan lain sebagainya. Ini biasanya itu bisa dilakukan hanya dengan ruang lingkup kecil, misalkan kalau keluarga atau teman organisasi ataupun teman sekos gitu, agar teman-teman ini semua nggak harus keluar untuk merayakan tahun baru gitu.
Dan untuk yang terakhir, ini adalah rekomendasi kegiatan tahun baru yang terakhir ini sedikit mengeluarkan budget gitu, karena kegiatan ini kalian bisa lakukan di villa. Nah, di villa ini itu biasanya ada di daerah-daerah yang hawanya dingin gitu. Di villa ini kalian bisa melakukan berbagai kegiatan yang aku sebutkan di awal tadi gitu. Nah, terus ada lagi satu lagi ya kegiatan. Tadi udah berapa ya? Nah, tadi kan udah 7 kegiatan nih. Aku tambah lagi satu, yaitu kegiatan karaokean. Jadi sembari kalian itu bakar-bakar, kalian bisa sembari karaokean untuk merayakan tahun baru supaya lebih meriah dan sembari menunggu detik-detik tahun baru itu berlangsung. Oke, itu aja kegiatan dari aku, ide kegiatan yang bisa kalian lakukan di tahun baru, di masa pandemi terutama, supaya kalian nggak bosen di rumah dan supaya kalian bisa tetap melaksanakan yang namanya tahun baru meskipun sedang berada di rumah. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih udah lihat video ini dan terima kasih udah buat kalian yang udah pencet tombol subscribe. Terima kasih juga dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari aku. Dan selamat tahun baru. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.